Shalom teman-teman semuanya, hari ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana Bapak Pendeta Esra Zoru mengajari mahasiswa baru, yaitu Danje Mumet. Dia adalah seorang mantan pendeta, tapi dalam hal ini saya mengatakan bahwa pemahaman dia itu seperti seorang mahasiswa baru. Mari kita saksikan teman-teman. Saya ingin tanyakan, Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta, Gas. apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19. Mantan pendeta ya. Di situ disebutkan bagian B, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya, bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah, inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan. Betul, Yesus dan hidup, berikan penjelasan. bukan mati. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak percaya kata-kata Yesus. Ya, Betul. pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Betul. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa Komentar. dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dia mati dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Gas. Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu, ya, yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 21, 23, pasal 27, ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A, itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B, dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh, ya. Misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Diberi 3. Salah. 1 tambah 1 2 bukan 3. Ulang, 1 tambah 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 tambah 1 5. Lalu saya marah, saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja. Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Betul. Saya tidak bermaksud bahwa anak berkaki 4. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor. Saya tidak bermaksud bahwa dia memang biak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi. Dan itu hanya menekankan satu, yaitu otaknya sama dengan otak kerbau. Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah,
Apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Tentu Ya. tidak. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat. Lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau Betul. begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimaksudkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi, tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati, lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan Betul. paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika, dan memang Jos. salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Kalau saya nggak salah Bapak mualaf ya, dan pendeta kan dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta apakah pernah sekolah? Nggak pernah Dan kayaknya. kalau pernah sekolah, mestinya Bapak belajar namanya hermeneutika. Habis Dan kau hermeneutika dan cemumet. itu salah satunya adalah soal tafsir. Tafsir Mazmur dengan tafsir puisi beda. Tafsir surat-surat dengan tafsir narasi beda. Tafsir perumpamaan dengan alegori dan juga paralelisme semacam ini beda. Mati kau. Karena itulah menurut saya Bapak gagal memahami hermeneutics Alkitab khusus bagian itu. Ya, begitu aja. Baik teman-teman semuanya, menarik ya, di mana Bapak Esra sedang mengarahkan si dan cemumet ini dengan baik. Jadi di sini saya tidak melihat sebagai dia itu seorang mantan pendeta, tidak. Tapi seorang mahasiswa baru yang sedang bertanya jawab dengan dosennya. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang pendeta tidak paham soal-soal seperti itu? Itu pelajaran dasar ya. Jadi mata kuliah dasar itu hermeneutik. Itu belajar menafsir. Menafsir puisi berbeda. Jadi ada beberapa teknik bagaimana menafsirkan sesuatu. Menafsirkan perumpamaan itu berbeda. Jadi saya tidak tahu di saat dia menjadi pendeta pada waktu itu ya, entah bagaimana ya jemaatnya, apa yang dia ajarkan kepada jemaatnya. Bayangkan kalau pemahaman dasarnya menafsirkan Alkitab saja babak belur seperti ini. Gimana jemaat-jemaatnya? Dan saya berdoa supaya jemaat-jemaatnya yang mungkin masih ada hari ini mencari hamba Tuhan yang tepat, pendeta yang tepat untuk bisa mendapatkan pelajaran yang mumpuni. Tidak seperti si dan cemumet ini, memang otaknya itu lagi mumet teman-teman. Lagi mumet, jadi hasilnya seperti itu. Tiap hari mumet terus. Tapi saya salut dengan Bapak Pendeta Esra Soro yang memberikan penjelasan dengan sangat-sangat baik. Saya rasa ini anak sekelas SD ya, bisa memahami penjelasan Bapak Esra ini. Analogi yang Bapak Esra tadi berikan itu sangat pas. Ketika anak itu ditanya 1 tambah 1 berapa? Seharusnya kan 2, tapi dia jawab 3, dia jawab 4, dia jawab 5. Pada akhirnya gurunya katakan bahwa otakmu seperti kerbau. Bukan berarti anak ini seperti kerbau yang punya tanduk, yang punya ekor, yang punya telinga panjang. Tidak seperti itu. Itulah analogi. Nah, mungkin teman-teman yang mualaf ya, yang selalu membawa bawa kekristenan dalam setiap ceramah mereka, bertobat kalian. Bertobat. Kalian berkuar-kuar di mana-mana, membawa-bawa Kristen untuk mempromosikan diri kalian, cakap kalian hebat. Ternyata kualitasnya itu jongkok seperti ini. Dan cemumet. Otak memumet betul-betul.
Udahlah, ngaku bahwa di dalam kekristenan dulu, kalian masih Kristen, memang otak kalian tuh kosong. Makanya ketika dicekoki dengan paham yang lain, kalian dengan mudahnya meninggalkan kekristenan. Nah, setelah meninggalkan kekristenan, kalian berlaga, kalian tahu banyak hal tentang kekristenan. Jangan seperti itu. Akuilah kebodohan Anda. Pak dan Mumet, Kalau Mumet, otakmu Mumet, Mumet sendiri-sendiri aja. Jangan bawa-bawa yang lain. Kasihan ya. Kamu sekarang meninggal kekristenan aja, menjadi seorang muslim. Dan paham dangkal seperti ini yang Anda berikan kepada teman-teman muslim, itu kan sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Paham yang dangkal seperti ini Anda sampaikan kepada teman-teman muslim, lalu mereka menerima itu tanpa menyaringnya. Bahaya. Mereka juga jadi salah memahami tentang kekristenan. Kalau mereka salah memahami kekristenan, maka sikap mereka kepada orang Kristen akan berbeda. Jadi, tolonglah untuk para mualaf-mualaf itu. Kalian cerdas sedikit, pintar sedikit. Dan sekali lagi saya katakan bahwa waktu debat Pak Esra itu, dan si Kainama itu, Bangkai. Ya. Itu yang bertanya itu mayoritas mualaf. Dan kita tidak melihat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot keluar dari mereka. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalau saya mau bandingkan tanya jawab ketika saya memimpin ibadah pemuda, ketika tanya jawab, pertanyaan mereka jauh lebih kritis daripada manusia-manusia yang mualaf ini. Jadi lebih cerdas mana? Lebih cerdas ya teman-teman anak-anak muda yang saya layani. Tapi kalian sudah tua bangka, mengaku sekolah di sini, sekolah di sana, sampai doktor, segala macam. Seperti Kainama, bawa semua itu. Tapi kok bisa sedangkal itu otak kalian? Menafsirkan Yunus di perut ikan dan dikaitkan dengan Yesus ketika mati 3 hari 3 malam, harus sama persis itu menurut si Mumet ini, si Mumet lagi, Pak Danja Mumet. Sorry. Jadi kembali lagi saya sampaikan kepada para mualaf itu, kalian tidak pintar. Kalian tidak pernah memahami tentang kekristenan. Dan di dalam hati kalian tidak pernah ada Yesus dalamnya. Roh Kudus tidak pernah ada dalam hati kalian. Sehingga kalian seperti kuda yang dilepas dari kandang, yang berkeliaran sesuka hatinya. Tidak mau dijinakkan. Seperti itu. Oleh karena itu kita berharap ya, sebagai orang Kristen saya berharap bahwa teman-teman yang saat ini mualaf, baru saja mualaf, belajar yang banyak kalian, supaya kalian jangan kelihatan bodoh seperti yang sedang dipertontonkan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Kainama, dan Jamumet, si Aristo, siapa lagi? Dulu almarhum Agustan, yang berlagak preman, setelah itu Yahya Waloni, yang seakan-akan menjadi pahlawan Islam. Enggak. Menurut saya teman-teman muslim ya, para mualaf-mualaf ini yang merusak citra Islam. Mereka itu. Mereka bikin kacau semuanya. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka sangat gencar. Dialog di sini, dialog di sana, diskusi di sini, diskusi di sana. Dengan alasan supaya untuk membentengi umat muslim dan mengajak orang Kristen untuk selamat. Hei, nggak perlu kalian ajak kami untuk selamat. Kami sudah selamat. Keselamatan kami jelas. Jaminan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. No debat. Kenapa? Tuhan Yesus dari surga. Dia yang tahu jalan kembali ke surga. Dan ketika dia mengajak saya untuk mengikuti dia, saya pasti ikut.
Kenapa? Saya tidak mau ikut yang salah. Saya mau ikut Yesus. Karena Yesus membawa saya kembali ke surga. Manusia yang sudah terputus dengan Tuhan, dengan penciptanya karena pelanggaran di Taman Eden tersebut, dilakukan oleh Adam dan Hawa, membuat manusia kehilangan segalanya. Oleh karena itu, kasih Allah memungkinkan kita kembali dengan Dia melalui Yesus Kristus. Jadi, jangan ajak-ajak masuk seberang biar ada keselamatan. Hah? Oh, saya udah jelas keselamatan, jamin keselamatan saya kok. Kenapa saya harus pergi lagi cari yang lain? Janji Tuhan Yesus kurang jelas apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang menggantikan saya. Saya yang seharusnya mati binasa. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia menggantikan saya yang berdosa ini. Menggantikan posisi saya. Dan saya sekarang menikmati keselamatan itu. Lalu, Kainama dengan argumentasimu, dia kenapa berdebat, berdiskusi di mana-mana supaya untuk menjelaskan kepada umat Kristen. Jangan percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan binasa. Hai, dari mana lagi tafsiran itu, Kainama? Oke, jadi teman-teman, silahkan berikan komentar kalian semua. Berkomentarlah dengan baik, hindari caci makian, dan jangan saling menghujat satu sama yang lain. Manusia-manusia seperti Kainama itu jangan dihujat, seperti Dance Mumet itu jangan dihujat, tapi doakan mereka. Kita doakan mereka, supaya mereka tidak tersesat lebih jauh lagi. Ingat di dalam Alkitab bahwa orang yang mengajarkan Injil yang berbeda, itu adalah anti-kris atau penyesat-penyesat. Jadi, istilah katanya itu mereka adalah penyesat. Dance Mumet sama Kainama dan teman-temannya itu penyesat. Kenapa saya mengatakan penyesat? Yaitu karena mereka sedang berusaha untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Ya kan teman-teman? Gimana, orang Kristen setuju atau tidak? Kalau setuju silahkan komentar. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.